berat. Yang nggak berat apa makanan apa? Buah. Ini 15 menit Pak. Selesai. Nasi 4 jam. Daging lemak sampai 6 jam. Ada yang sampai 9 jam. Ya. Nah, makanan semakin fresh, semakin mudah dicerna. Makanan semakin diolah, semakin semakin kompleks, semakin rumit diolah, semakin sulit dicerna. Gula pasir sama gula batu berbeda. Gula pasir itu diolah dengan panas suhu tinggi, dengan refinasi, diberi kapur untuk biar dia jernih dan seterusnya, refinasi, itu seterusnya. Nah, gula batu dari nira dievaporasi saja, dipanasin gitu ya, suhunya 80 derajat sudah menguap, evaporasi, tinggal dampaknya, tinggal gulanya. Lebih sehat gula batu dibandingkan gula pasir, bahannya sama. Pisang fresh jauh lebih bagus daripada pisang goreng atau pisang gedok. Karena apa? Karena diolah dulu, dipanaskan, itu lebih sulit dicerna dibandingkan dengan yang fresh. Ya, oke. Nah, tepung diminyaki tadi itu akan melemahkan organ. Pada saat sudah masuk di usus kecil diserap, ya, menjadi nutrisi di dalam tubuh kita. Nah, jenis makanan yang tepung diminyaki ini akan menyebabkan dahak di dalam darah. Akan menyebabkan dahak. Dahak itu substansi lengket. Jadi apa yang terjadi? Viskositas darah menjadi menurun. Kekentalan darah menjadi kental, lebih kental. Padahal fungsi darah adalah utama di dalam tubuh. Untuk apa? Mengangkut nutrisi, oksigen, udara, ya, untuk kehidupan sel-sel. Apa jadinya kalau alat transportnya terganggu? Macet toh, nggak sehat. Kemudian proses pembuangan, eliminasi dari racun-racun hasil metabolisme tubuh, katabolisme dan anabolismenya nggak terangkat keluar, tertumpuk di jaringan-jaringan tubuh, terjerat di dalam lengketan-lengketan tadi. Apa yang terjadi? Sel-selnya akan menurun fungsinya, gitu loh. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Ya. Dahak tadi bahasa umumnya Pak. Dahak. Ya. Bahasa substansi yang lengket. Kalau yang pernah ada ngetes ke darah, pakai tes darah, kemudian sel-sel darahnya pada lengket-lengket itu pernah nggak? Gitu. Kemudian dikasih antioksidan, kemudian pecah-pecah, jadi sendiri-sendiri sel darahnya gitu ya. Ada itu dalam hitungan menit atau detik ya bisa langsung gitu. Itu sel darah yang benar adalah nggak lengket, nggak nempel salah satu jadi satu gitu loh. Nah itu karena teroksidasi jadi lengket. Kalau dalam bahasa tradisional Chinese medicine namanya dahak. Dahak itu bukan riak, bukan, tapi substansi lengket. Gitu. Nah, material dari dahak tersebut bisa trigliserid, bisa kolesterol yang terlalu tinggi, kayak saya, kolesterolnya terlalu tinggi. Itu lengket tubuhnya, apa namanya, dahaknya, sehingga aliran darahnya menjadi tidak normal. Gitu. Nah, pada saat darah kita dan cairan tubuh kita lengket, yang terjadi adalah stagnasi atau aliran metabolisme yang tidak lancar. Lama-lama tubuh kita akan
menurun fungsinya. Ada yang diabetes Bapak Ibu sekalian? Orang yang diabetes itu kenapa beringin, ya toh, ujung-ujung jarinya menjadi tidak peka, lidahnya menjadi tidak peka. Orang lain sudah asin dia bilang belum asin, orang lain sudah manis dia bilang belum manis. Karena ujung-ujung sarafnya tidak mendapatkan nutrisi dengan benar, menurunnya fungsi sel di ujung-ujung sarafnya dulu. Karena gula darah tidak bisa diubah menjadi gula otot karena kurang insulin. Kenapa kurang insulin? Karena pankreas tidak menghasilkan insulin. Kenapa pankreas tidak menghasilkan insulin? Karena dia kelelahan. Kelelahan apa? Dia berproduksi terus. Karena apa? Karena orangnya tidak pernah mengistirahatkan lambung. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Kenapa orang yang kok sedikit-sedikit makan? Karena dia stres. Pakaiannya gitu loh. Masuk akal ya? Kenapa orang diabetes orang stres? Ya, karena stres itu salah satunya efeknya adalah gampang lapar. Gampang lapar. Nah, makan dia diturutin. Sedikit-sedikit makan, sedikit makan. Makan sedikit-sedikit kok. Terus. Rasulullah mencontohkan pada kita sedikit makan. Tapi kita umatnya sedikit-sedikit makan. Mirip dong? Mirip tapi beda. Ini kalau mau dialog langsung atau enggak, kalau ada pertanyaan. Kalau pertanyaan langsung boleh. Karena ini proses awareness, proses penyadaran. Saya sampaikan ini proses penyadaran. Gitu. Hal-hal yang sudah biasa terjadi, tetapi tidak disadari gitu loh. Maka saya mengembalikan lagi prosesnya di sekolah kedokteran holistik. Bapak Ibu sekalian boleh ikut kok, gitu, free. Itu atau ini kelompok Basnas ini kalau mau mengadakan kelas, oke lah, ayo kapan, gitu loh. Rutin misalnya gitu, saya kasih tahu nanti, gitu, free, gitu. Sang ini ya apa-apa, gitu. Iya. Hampir semua penderita ini juga mempunyai keluhan pada rambutnya, ya. Tanya ketua berikutnya. Masuk ke RKT. Tanya ketua berikutnya. Pankreas yang dipasung terus-menerus memproduksi insulin, lama-lama capek dia, gagal, capek deh. Gitu. Kalau dia bisa ngomong, saya pengen minta cuti gitu, capek deh, ya, capek. Sehingga menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Orang kedokteran modern selalu bilang diabetes penyakit seumur hidup. Benar atau salah? Benar. Karena apa? Karena yang diurus adalah obat diabetes itu apa sih? Glucose blocker dan ada yang diminum sebelum dan sudah makan. Yang diurus adalah apa? Diabetesnya. Pankreasnya pernah diurus nggak? Nggak pernah. Nggak pernah diurus pankreasnya. Yang diurus adalah gula darahnya. Diturunkan, gula darahnya diturunkan, gitu ya. Cuma gitu. Terus pankreas dipaksa. Nah, orang pankreas sakit kok dipaksa untuk ngeluarin. Karena makannya sebelum yang setelah makan. Yang obat setelah makan itu untuk memaksa pankreas memproduksi insulin. Tapi kalau yang sebelum makan adalah glucose blocker. Glukosa atau gula biar diblok, biar nggak terserap gitu. Itu ceritanya. Yang insulin. Nah, kalau orang diabetes yang diobati adalah pankreasnya, maka dia sembuh total. Di kedokteran modern tidak ada metode yang untuk menyembuhkan pankreasnya. Adanya adalah mengatur gula darahnya. Itu loh Bapak sekalian. Maka di pola metode kedokteran modern tidak akan pernah menyembuhkan diabetes. Di sisi lain, kegagalan organ-organ ini juga bisa berimbas melumpuhnya zat makanan membebani tubuh. Dan hiperkolesterol, hiperurisemia, kemudian hiperlipidemia, lipida ya, lemak, urik itu asam urat, ya, obesitas dan segala risikonya. Obesitas itu sebenarnya penyebab penyakit. Saya paham dan saya penderita obesitas juga. Sama seperti orang yang anemia. Anemia itu juga penyebab penyakit.
macam-macam. Karena anemia ada kekurangan hemoglobin di darah masalahnya. Kalau yang kegemukan sebagai ini di darahnya mampet, darahnya menjadi tidak sehat. Yang anemia juga sama, darahnya tidak normal, yaitu apa? Tidak bisa menjadi alat transportasi bagi nutrisi maupun bagi oksigen ke seluruh tubuh. Makanya L4, letih, lemah, lesu, lunglai, itu kan? Kalau yang di iklan-iklan anemia, orang-orang anemia itu selalu letih, selalu lemah. Karena apa? Energinya tidak terbentuk karena hemoglobinnya kurang. Yang berbahaya adalah kegagalan ginjal akibat menumpuknya zat berbahaya beracun bagi tubuh yang seharusnya dibuang. Ginjal itu adalah alat untuk membuang racun-racun di dalam tubuh. Nah, sebelum dibuang dialirkan oleh siapa? Oleh darah. Kalau darahnya terlalu kental, orang seperti saya yang darah tinggi itu resikonya kena ginjal, gagal ginjal. Dan gagal ginjal itu bukan penyakit dadakan, dia penyakit ujung, disebabkan oleh penyakit yang lainnya. Orang kena gagal ginjal karena keracunan pada makanan, keracunan karena obat, karena infeksi, karena yang lain-lainnya, bukan langsung. Tidak ada orang gagal ginjal itu langsung kena gagal ginjal, tidak ada. Karena diabetes, karena sakit jantung, karena makan obat menaun, gitu ya, itu keracunan obat. Nah, semua ini terjadi karena sistem pencernaan yang dipacu terus-menerus sepanjang tahun berpanjang. Apalagi pemiliknya doyan makan, wisata kuliner. Ayo kalau mau kuliner sama saya. Nah, saya suka kuliner soalnya. Kebiasaan baik adalah sedikit makan, namun sebaliknya kita sedikit-sedikit makan. Dalam tubuh kita ada organ-organ yang jarang istirahat, yaitu lambung. Organ yang memang tidak boleh cuti adalah paru-paru dan jantung, dua. Tapi ada 12 macam organ utama yang saling berkaitan, saling mendukung satu sama lain. Organ-organ ini bisa dikatakan pasif, hanya bekerja untuk menunjang kehidupan. Yang dua, yang paru-paru dan jantung nggak boleh. Ini organ aktif ya, selalu kerja. Yang lainnya, yang 10 yang lainnya bisa istirahat. Tapi manusia seringkali tidak pernah mengistirahatkan lambung. Ayo kita cari masuk akalnya gimana. Ya. Lambung adalah ibu dari semua organ. Artinya lambung menjadi pemicu bagi organ lain. Kalau lambungnya sehat, maka yang lainnya insya Allah sehat. Tapi kalau organnya lemah, sakit dan sebagainya, organ yang lainnya menjadi sakit. Jika lambung aktif, ada makanan, ya. Karena ada makanan, maka dia aktif. Maka jantung memasuk darah lebih banyak. Jantung bikin bekerja lebih keras ke sistem pencernaan. Maka kalau orang habis makan, apa? Ngantuk. Karena energi terserap ke lambung, ya, yang lainnya menurun, jantung menurun, yang ke otak menurun, dari atas turun ke bawah, turun ke sini, gitu ya. Nah, paru-paru menyerap oksigen lebih banyak, hati memetabolisme serbakan yang diserap, kemudian dia harus nyari darah, membuang zat yang tidak diperlukan. Kerja organ ini makin meningkat jika makanannya meningkat. Semua organ itu menjadi lebih keras kerjanya apabila makanan masuk. Gitu loh. Bisa dibayangkan jika orangnya hobi makan, tidak hanya jumlahnya tapi jenis makanannya aneh-aneh, ya tambah berat lambungnya. Maka lambung, paru-paru, ginjal dan yang lainnya tambah keras kan gitu. Nah, gitu cara berpikirnya. Jika kelelahan menjadi problem. Oh, ini benar, salah. Ya, oh ya benar. Nah, jika terjadi kelelahan organ, bukankah setiap malam kita istirahat tidur? Iya. Ya, jika kelelahan tidur memang istirahat, tapi habis bekerja seharian buat otot kerja fisik ya, otak banyak berpikir, jadi fresh setelah bangun. Itu istirahat bagi otot dan pikiran. Ya, kelelahan ini bisa diobati dengan tidur. Begitu bangun tubuh segar, fresh, penuh vitalitas. Tapi coba kita tilek dulu, lambung kita istirahat apa enggak? Ketika tidur apakah semua organ istirahat? Tidak. Ternyata lambung tetap kerja secara makanan.
proses peternakan berlangsung 6 sampai 8 jam. Sekarang ini karena makanan yang kita makan kebanyakan adalah tepung diminyaki, bener nggak? Mayoritas makanan kita tepung diminyaki. Kalau yang fresh aja, kalau makan malam buah-buahan langsung diserap, nggak masalah, 15 menit. Makanan yang zaman dulu, nasi zaman dulu itu hanya 3 jam. Kalau nasi zaman sekarang di rice cooker itu bisa sampai 6 jam. Pak Juni tadi bilang menyebabkan diabetes. Iya betul. Masa di rice cooker indeks glikemiknya jauh lebih tinggi daripada yang di liwet. Kenapa? Karena habis matang, sudah matang tetap dicop, tetap dipasang terus, jadi dia terlalu panas. Ya memang enak makan nasi yang hangat ya, yang panas gitu ya, seger gitu ya, kita nafsu makan gitu. Tetapi ingat nenek moyang kita dulu makan habis nanak nasi itu di ler dingin. Mbak saya masih ingat sendiri, mbak saya itu kalau makan nasinya dingin, didinginkan dulu di tepasi, tadi sebul-sebul kan, itu di kayak ditampah gitu ya, ditampah sebelum masukkan ke steak, gitu. diler dulu, ditepasi dia, ya, setelah dingin lalu itu. Kalau zaman dulu 3 hari tidak basi. Tapi kalau zaman sekarang nasi itu sehari aja udah basi. Kalau nggak di rice cooker ya, dipanasin terus ya. Itu hanya terjadi perubahan. Bahkan sejak penanaman. Makanya saya berlima dengan teman-teman dari pertanian itu sekarang sedang membuat project namanya Healthy Rice. Healthy Rice itu beras kesehatan, tidak sekedar organik. Pola penanamannya itu tidak menggunakan pupuk buatan, tidak menggunakan pestisida. Pupuknya hanya pupuk kandang. 1 hektar biaya sarana produksi pertaniannya hanya 2 juta maksimal 1 hektarnya. Coba bandingkan dengan pertanian yang 1 hektar tanam padi konvensional sekarang sampai 15 juta. Makanya petani nggak pernah sejahtera. Karena apa? Biaya pembuatannya, biaya produksinya tinggi sekali Bapak sekalian. Dan hasil produk maju 5-7. Kami berlima, nanti hasilnya akan dibagi 7. Ini filosofi Bapak Ibu sekalian. Berlima ini, kalau usaha saya biasa gitu. Kalau bertiga, maka dibagi 4. Yang satu siapa? Allah. Kalau konsep minimalis yang diajarkan dalam Islam itu 2,5%, betul ya? Itu minimal, Bapak sekalian. Gitu. Kalau saya tidak mengikuti itu, gitu. Saya kalau siap penghasilan, saya sisihkan bukan 2,5%. Saya sisihkan minimal 10% sampai 20%. Gitu. Untuk saya sisihkan. Yang orang-orang biasanya 2,5%. Dan saya 10%, 20%. Maju 5-7. Filosofinya agar maju. Kemudian 5-7 itu artinya kita berlima tapi dibagi 7, yang 2 adalah milik Allah. Yang 2 ini nantinya yang 20% saya kembalikan sebagai dana partisipatif, yaitu kepada petani kembali untuk kesejahteraan mereka, pendidikan mereka, anak-anaknya, kesehatan dan sebagainya. Itu namanya kalau sekarang dikenal sebagai CSR. Sebelum CSR saya sudah lakukan karena saya bisnis sejak tahun 88 mulai bisnis itu. Supplier saya mendapatkan keuntungan dari jualan saya. Saya punya pabrik misalkan ya, punya pabrik, supplier saya terima, saya bayar dengan harga normal. Kemudian dari hasil keuntungan saya, keuntungan perusahaan saya, kan ada keuntungan ini 20% saya bagikan namanya dana partisipatif. Sebagian saya kembalikan kepada
teman-teman supplier ini, namanya dana partisipasi. Kalau sekarang dikenal sebagai CSR. Nah, healthy rice ini polanya adalah demikian Bapak sekalian. Petani yang punya lahan sawah itu modalnya cuma lahan sama tenaga saja. Lahan tidak kita sewa. Kita bentuknya adalah komunitas. Saya kasih, kita beri bibit padi unggul, kemudian pupuk gratis dari kita, kemudian cara penanaman dan sebagainya. Yang unik adalah di kami ada 23 strain bakteri, Bapak-Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk membersihkan tanah. Sebetulnya aslinya program kami adalah sedekah bumi SP, sedekah bumi, mengembalikan alam semesta ini menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali, yaitu dengan membersihkan tanah-tanah kita. Dari apa? Dari racun, dari pestisida dan sebagainya, dari deterjen dan sebagainya. Kita punya bakteri yang untuk memakan deterjen, kita bakteri untuk memakan logam, bakteri untuk memakan pestisida, untuk memakan pewarna bahkan pewarna pabrik kayak di Cili Kimia itu menggunakan bakteri dari kami. Masuk ke pengolahan limbah, itu yang paling berat adalah warna, bukan racunnya. Itu diurai oleh bakteri, keluar jernih. Seperti itu. Lemak itu hanya 3 jam Bapak-Ibu sekalian. Kalau nitrogen, kami punya bakteri pemakan nitrogen. Kalau disemprotkan di tempat-tempat pesing langsung hilang, karena bakterinya memakan nitrogen. Ya, amonia itu kan nitrogen. Nah itu sekalian. Nah kembali lagi, oh ya di situ di healthy rice itu petani hanya mengerjakan. Nanti kalau sudah panen, ya, gabahnya kita langsung beli. Tidak boleh dijual ke orang lain. Kita beli dengan harga Rp500 di atas harga pasar. Kalau di harga beras katakanlah sekilonya 3.500, kita beli Rp4.000. Petani mau nggak seperti itu? Kalau nggak mau pasti karena ada kepentingan yang lain. Kalau petani padi masih mau, gitu. Dan kami akan mengusahakan kira-kira 20% perberasan nasional kita cukupkan di situ. Nah, nanti hasilnya adalah beras kesehatan yang nanti berasnya lebih pulen, lebih enak, lebih gurih, kemudian 3 hari nggak akan basi. Organik bagaimana? Organik itu yang disertifikasi adalah lahannya harus ratusan hektar. Kalau kita bukan yang disertifikasi lahannya, yang disertifikasi adalah hasilnya, berasnya. Berasnya didilakan. Ada organofosfat nggak? Ada DDT, dikloroplatina dan sebagainya? Ada nggak? Racun-racun ada nggak? Yang itu. Ada nggak itu pestisidanya? Di situ. Di Scovino boleh, dimanapun boleh. Karena apa? Lahan yang kita budidayakan ini, lahan padi ini, bakterinya mampu menembus sampai 60 meter ke bawah, membersihkan tanah. Apabila ada racun dan sebagainya, kalau kesininya jauh lebih luas. Sehingga kalau sawah ini bersih, sudah organik otomatis, maka ini sawah yang lainnya yang di jajar-jajar ini juga bersih. Gitu loh. Aslinya kami mau memberikan gratis, tapi kan aturan di tweet. Bagaimana caranya? Bikin sistem, yaitu komunitas. Gitu. Itu pun petani nggak keluar kan. Misalkan sistem kemitraan itu biasanya misalnya ayam, ya, ayam petelur atau itu kan pakannya dihitung gitu ya. Nanti ditagih ke perusahaan intinya gitu, ya kan? DOC-nya dihitung. Kalau kami enggak. Kalau kami bibitnya nyoh, pupuknya nyoh, caranya harus ikut kita. Nanti kalau sudah panen kita beli, wajib harus di store kita.
Gitu. Pada saat panen, mobil kita sudah keluar, melakukan rice mill di situ, bentuk beras, mana berasnya kosong, dan sebagainya, bentuk gabah, itu ditimbang, harganya lebih. Harga pada saat itu berapa? Di luaran, 3.500 per kilo, kita bayar 4.000. Masih untung kok kita kok, karena beras organik saja.